Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa minanihi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ta'ziman li syar'ihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amalnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul di pertemuan terakhir pada kajian kitab Ahlul Walid. Salawat dan salam tidak lupa juga kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para peserta kajian pada tidak terasa bahwa kita telah melakukan terakhir pada kajian dan pada pertemuan kemarin pada materi baik untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kajian dengan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Imam Adin, Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. أهلا وسهلا إن شاء الله ننتهي في هذا اليوم هذا المساء إن شاء الله بإذن الله نتشرف بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هل سلمت عليكم؟ سلمت عليكم؟ udah salam belum tadi? Oh Allah, خلاص. سلمت عليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Mari kita mulai kajian Ayyuhal Walad kita dengan bersama baca surat Al-Fatihah. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah bukakan hati pikiran kita. Allah bukakan hati kita, mudahkan kita mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan hidayahnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, urusan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala ruhi al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pertemuan lalu kita membahas atau membaca nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali terkait keharusan kita mengikuti seorang murabbi, seorang guru, seorang syekh yang pandai mengobati penyakit-penyakit hati dan bagaimana seharusnya ada pada beliau. Berikutnya beliau memberikan nasihat pamungkas, nasihat terakhir ya, untuk orang-orang yang berilmu, untuk kita ya, para pencari ilmu, agar ilmu kita bermanfaat dan agar kita selamat dunia dan akhirat. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ayyuhal walad. Temu enggak?
halaman di saya 65 ya. Inni ansuhuka bi thamaniyati asya'a. Iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamah. Ta'malu minha arba'ah wa tad'u minha arba'ah. Inni ansahuka bi thamaniyati asya. Aku ingin menyampaikan nasihat kepadamu 8 poin. 8 hal. Iqbalha minni. Terimalah dariku nasihat tadi dengan baik. Li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal qiyamah, agar ilmu yang sudah kau dapat tidak menjadi lawanmu, tidak menjadi musuhmu, tidak menuntutmu nanti di hari kiamat. Karena ilmu yang kita pelajari, kalau tidak kita amalkan dengan baik, atau kita amalkan yang sebaliknya, maka alih-alih ilmu itu akan menjadi pembela kita di hari kiamat, ilmu itu akan justru menuntut kita. Justru akan memberatkan posisi kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Muslim disebutkan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an ini kan bagian atau sumber ilmu. Sumber ilmu dan kemudian menjadi bagian daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Al-Qur'an itu bisa menjadi penuntutmu, bisa jadi pembelamu, aw 'alaika, atau menjadi penuntutmu. Seperti persidangan kan ada pengacara yang membela kita. Tapi ada juga jaksa penuntut. Ada yang membela kita, ada yang menuntut kita. Menuntut kita artinya memberatkan kita, menyulitkan kita. Nah, ilmu kita antara dua itu. Apakah nanti di akhirat ilmu kita akan memberatkan kita atau meringankan hisab kita. Dan banyak dalil-dalil atau kisah-kisah bahkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Mungkin teman-teman sering dengar cerita itu. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati. Manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah alimun lam yanfa'hu Allahu ilmuhu. Adalah seorang alim, seorang yang berilmu tapi ilmunya tidak dibuat manfaat oleh Allah. Ilmunya tidak bermanfaat, tidak mendatangkan berkah. Maka orang tersebut adalah manusia yang paling sulit azabnya nanti di hari kiamat. Dalam hadis Muslim ada cerita Rasulullah mengatakan, inna awwala man yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 orang yang paling pertama kali dibinasakan. Paling pertama diazab. Siapa? Salah satunya adalah alimun muta'allim. Adalah orang alim dan muta'allim. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan atas nikmat-nikmatnya. Kamu ingat, kamu Allah kasih nikmat akal, kamu kasih Allah nikmat waktu, nikmat ini, nikmat itu. Kata dia, ingat ya Allah, apa yang kau perbuat dengan nikmat itu? Dia mengatakan, apa? Ta'allamtu al-ilma. Ta'allamtu al-ilma wa qara'tul Qur'ana fika. Aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran, mengajari Al-Quran, memahami Al-Quran fika, di jalanmu, untukmu, lillahi ta'ala kalau bahasa kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, kamu berdusta. Innama ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an. Innama ta'allamtal ilma liyuqal annaka alim. Tapi kamu belajar ilmu, mengajarkan ilmu supaya dikatakan kamu itu alim. Waqad qil, dan memang benar masyarakat sudah menyampaikan itu, sudah memujimu, kamu alim. Wa qara'tal Qur'an, kamu baca Al-Qur'an, ngajarin Al-Qur'an. Liyuqala annaka qari, supaya dikatakan kamu adalah qari, ahli Qur'an. Waqad qil, dan sudah dikatakan. Artinya apa?
yang dia cari di dunia, yang dia cari dengan ilmunya, dengan Al-Qur'annya sudah dia dapat, yaitu pujian tadi. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, seret dia, masukkan dia ke dalam neraka. Itu hadisnya hadis sahih, hadis Muslim kalau tidak salah. Nah, jadi ilmu bisa justru menjadi pemberat amal kita. Nah, kata beliau, aku memberikan kamu 8 nasihat agar ilmumu tidak menjadi musuhmu nanti hari kiamat. Ta'malu minha arba'an wa tada'u minha arba'atan. Ta'malu minha arba'atan, 4 kamu harus kerjakan dan 4 lagi kamu harus tinggalkan. 4 dikerjakan, 4 dikerjakan. Amal lawati tada', dimulai dengan yang ditinggalkan. Adapun 4 hal yang harus kamu tinggalkan, fa'ahaduha, maka yang pertamanya, alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'at. Jangan kamu mendebat seseorang dalam masalah apapun, dalam tema apapun, mastata'at, selagi kamu bisa. Saya ulangi, alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'at. Jangan kamu mendebat siapapun dalam tema apapun, masalah apapun, mastata'at, selagi kamu bisa. Sebisa mungkin jangan berdebat dengan siapapun dalam tema apapun. Li'anna fiha afatan katsirah. Karena dalam debat ini banyak penyakitnya. Banyak musibahnya. Wa ithmuha akbaru min naf'iha. Negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Idhiya manba'u kulli khuluqin dzamim. Karena debat ini adalah sumber dari setiap akhlak yang tercela. Karya wal hasad, seperti riya, seperti hasad. Itu sangat mudah orang yang tampil di depan banyak orang apalagi kemudian berdebat akan sangat mudah terkena penyakit riya. Pengen dilihat orang, pengen menampakkan atau dianggap orang sebagai alim, sebagai orang yang hafal ini, hafal itu, menguasai masalah ini, menguasai masalah itu. Wal hasad, iri. Iri terutama bagi yang kalah. Iri terutama bagi yang kalah, ngelihat kok dia lebih hafal gitu ya. Kok dia ilmunya lebih banyak, kok dia ngomongnya lebih pintar, hasad. Wal kibar, sombong, terutama bagi yang di atas, bagi yang menang. Wal hiqad, kedengkian, kebencian, karena dia kalah maka dia benci. Dia kalah maka dia benci. Muncul kebencian terutama bagi yang kalah. Wal adawati, permusuhan. Karena sedikit orang yang memiliki sifat sportif objektif. Ya. Kalau kalah, kalau terpojok, apalagi di depan banyak orang, kemudian terlanjur malu, dianggap kalah oleh masyarakat, oleh penonton misalkan, maka apa yang terjadi? Maka dia muncul hiqat tadi, ya, kebencian, sehingga itu melahirkan permusuhan. Wal mubahat, ya, apa mubahat? Berbangga-bangga. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Itu semuanya penyakit hati. Naam. Naam, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaum wa kana iradatuka fiha an tuzhira al-haqqa wa la tudayyi'il haqq jazal bahth. Sebenarnya berdebat itu bukan enggak boleh. Ya. Sebenarnya berdebat itu bukan enggak boleh. Bahkan di ayat dakwah itu ada jidal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Ada perintah untuk berdakwah dengan jidal. Tapi lihat urutannya. Paling akhir. Yang pertama apa? Bil hikmah wal mau'izal hasanah, yang terakhir baru jidal, debat. Nah, maka beliau menggunakan uslub ini. Ya. Jangan didahulukan debat. Berdakwah itu dahulukan hikmah. Kira-kira begitu. Ya. Debat itu
kalau bisa jangan dilakukan. Ya. Jadi seperti karena saking beliau menganggap, karena beliau ini praktisi. Al-Imam Ghazali ini sebelum nulis ini, ya, berarti kalau kita baca di buku ini kan beliau Ayyuhal Walad ini setelah menulis kitab Ihya. Sebelum menulis kitab Ihya, beliau itu sudah mengalami itu semua. Ya. Beliau menjadi bintang gitu ya. Menjadi bintang di masyarakat, dikenal sebagai orang alim, debat di mana-mana, berdebat dengan orang Syiah, berdebat dengan orang Mu'tazilah. Wah, pokoknya menjadi benar-benar bintang yang bersinar. Faridu asrihi. Ya, yang paling Faridu asri itu yang nggak ada menyamai di zamannya, nggak ada. Nah, jadi beliau sudah mentok dari sisi popularitas, sudah paling tinggi. Nah, tapi beliau kemudian mengalami perenungan, ternyata ada negatif-negatifnya masalah-masalah itu. Nah, maka beliau menyampaikan itu. Ya, mereka menyampaikan ini. Sejatinya tidak terlarang, bukan haram, tetapi kalau bisa ditinggalkan, karena nggak semua orang bisa berdebat kemudian membersihkan efek-efek negatif itu dari hatinya setelah dia berdebat. Artinya apa? Artinya bahaya bagi bukan ahlinya. Sehingga beliau lebih memilih melarang dulu, kemudian dikasih syarat. Kalau boleh sih sebenarnya, tapi ada syaratnya. Begitu. Jadi retorikanya dilarang dulu, tinggalkan. Tapi sebenarnya boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini beliau sebutkan. Ya. Naam, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaum. Kalau terjadi ada satu masalah, ada isu ya yang krusial, yang penting antara dirimu dengan seseorang atau satu kaum, wa kana iradatuka fiha an tuzhirul haqqa wa la tudayyi'il haqqa. Dan keinginanmu, niatmu dalam debat itu untuk menampakkan kebenaran. Ya. Karena kebenaran mungkin ini kalau nggak dikasih tahu atau kebenaran ini tertutupi bisa menyesatkan banyak orang. Jadi ada kepentingan di situ, ada urgensi. Maka perlu dilakukan ya. Selama tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran. Wala tudayyi'il haq, agar kebenaran itu tidak lenyap, tidak tertutupi, tidak hilang, jazal bahthu. Bahas itu artinya penelitian. Ya, di sini konteksnya berarti ke tadi munazarah tadi, diskusi atau debat. Ya. Maka boleh di situ ada diskusi, ada debat. Lakin litilkal iradati alamatan. Tapi hal tadi ya, artinya keinginan yang baik dalam berdebat tadi ada dua tanda. Nah, artinya yang pertama kan ikhlas tuh ya. Ketika kita berdebat niatnya bukan untuk berbangga-bangga, niatnya bukan untuk menunjukkan siapa yang pintar, siapa yang lebih hebat, bukan. Tapi niatnya ingin menampakkan kebenaran. Berarti ikhlas. Nah, tanda-tanda ikhlas itu ada dua, beliau mengatakan di sini. Lakin litilkal iradati alamatan. Yang pertama, ikhlas dalam debat tandanya alla tufarriqa baina ay yakshifal haqqu ala lisanika atau ala lisani ghairika. Ketika engkau tidak membedakan apakah kebenaran itu akan tampak di lisan dirimu, di lisanmu atau di lisan orang lain, lawan debatmu. Jadi ketika ternyata kok yang benar dia, ya, engkau senang sama senangnya ketika kebenaran itu tampak di lisanmu. Kan masalahnya ketika debat ternyata kebenaran itu tampak di pihak orang lain. Apa yang terjadi biasanya? Mutung, marah, malu, banting meja, banting kursi, pulang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sejak awal dia tidak ikhlas dalam berdebat ini. Tujuan debatnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menunjukkan siapa yang menang. Dan dia pengen dia yang menang. Tapi ternyata ya, realita mengatakan lain, yang menang justru sebaliknya, lawan debatnya. Nah,
ketika orang sudah tidak ada bedanya, siapapun yang bisa menunjukkan kebenaran, ya, atau siapapun yang menang bahasa gitu, meskipun sebenarnya tidak ada yang menang dalam debat, ya, karena tujuan debat itu bukan menang kalah, tapi bagaimana agar kebenaran lebih jelas, tampak. Nah, di lisan siapa tampak kebenaran nggak penting bagi dia. Maka ketika ternyata oh dia yang benar, oh ya sudah, dia senang karena apa? Karena tujuannya tercapai. Apa tujuannya? Agar kebenaran tampak. Nah, tujuannya tercapai kan? Ya, perkara oleh siapa tujuan itu tercapai atau di tangan siapa tujuan itu tercapai itu urusan lain. Yang penting tujuannya sama tercapai. Oh ternyata saya yang salah. Maka senang juga dia. Nah itu baru ikhlas. Ya, baru selamat kalau begitu. Wathaniyatu, tanda yang kedua, ayakunal bahthu fil khalaik ahabba ilaika min ayakuna fil mala. Seandainya diskusi tadi, debat tadi dilakukan fil khala, di tempat yang kosong, artinya nggak ada yang nonton, ya, itu lebih kamu cintai, lebih kamu sukai ketimbang debat di tempat terbuka ditonton banyak orang, maka itu tanda niat kamu benar. Nah, jadi sebelum debat tuh coba renungi dulu. Nah, diskusi dengan apa tuh? Dengan jiwa kita, dengan nafsu kita. Kira-kira ente pengennya debat dilihat banyak orang apa terbatas? 2 orang, 3 orang aja. Kalau ternyata nafsu kamu bilang, wah bagus ini depan banyak orang, biar kelihatan hebatnya. Ah, itu berarti apa? Ada masalah di situ dengan niatnya. Baik. Wasma' dan dengarkan. Adzkuru laka huna faidah. Ya. Dengarkan, di sini saya akan sebutkan untukmu faidah. Satu faidah, satu informasi, satu ilmu, satu manfaat. I'lam, ketahuilah. Anna su'ala 'anil muskilati 'ardu maradil qalbi ila tabibi wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi. Anna su'al 'anil muskilat, bahwasanya menyampaikan pertanyaan tentang suatu muskilah. Muskilah itu berarti apa? Apa muskilah? Masalah. Artinya sesuatu yang belum ketemu jawabannya. Muskilah artinya sesuatu yang belum ada solusinya. Ya, gampangnya masalah dalam bahasa Indonesia. Bertanya tentang satu masalah itu ibarat apa? Ibarat menanyakan atau apa? Di sini ard itu menunjukkan, ya. Menunjukkan penyakit jantung kepada tabib, kepada dokter. Seperti orang berobat gampangnya. Ya. Orang melemparkan masalah, apa menanyakan satu masalah itu sama dengan apa berobat kepada seorang dokter. Ya. Wal jawabu lahu, terjawabnya masalah tadi atau jawab daripada masalah tadi adalah upaya untuk mengobati penyakit itu. Jadi di apa ada tamsil di sini, ada permisalan, tasbih, perumpamaan. Jadi kita berdebat itu atau ketika orang bertanya kepada kita itu sama seperti seorang pasien datang ke dokter minta disembuhkan penyakitnya. Nah, pertanyaannya itu ya, adalah dia menyampaikan ke dokter, saya sakit ini dok, apa obatnya? Apa jawabannya? Nah itu persamaannya di situ. Wa alam annal jahilin al marda qulubuhum. Ya. Perumpamaannya orang yang jahil tadi, yang tidak tahu, yang bertanya tadi, atau yang berdebat, yang mendebat tadi, umpamanya seperti pasien yang tadi jantungnya sakit. Wal ulama al-atiba, dan ahli ilmunya adalah dokternya. Ya. Wal alimun naqis, ahli ilmu, alim tapi kurang, alimnya tapi kurang, gitu ya. La yuhsinul mu'alajah, seperti dokter tapi sering bolos gitu ya pas pelajaran kedokterannya, nggak hafal resep dokter, bos. Saya nggak tahu sih kayak gimana kedokterannya. Pokoknya kira-kira begitu, ilmunya kurang lah. Yang ilmunya kurang, la yuhsinul mu'alajah, tidak akan bisa untuk mengobati atau tidak layak untuk mengobati. Wal alimul kamil,
Tapi seorang alim yang sempurna, artinya dokter yang mahir pun, la yu'aliju kulla marid. Dokter yang mahir pun, atau ulama yang ilmunya sempurna pun, la yu'aliju kulla marid. Dia juga nggak bisa mengobati semua penyakit. Ya. Jadi, alim yang sempurna tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Atau tidak bisa membuat orang itu puas dengan jawabannya. Itu yang alim. Ya. Apalagi yang alimnya kurang. Itu nggak layak untuk apa? Untuk mengobati. Nah, jadi alim yang sempurna, alim yang ilmunya banyak, atau dokter yang mahir tadi, ya tidak bisa mengobati semua pasien, semua penyakit. Tapi siapa yang bisa diobati? Bal yu'aliju man yarju fihi qabulal mu'alajati wassalah. Yang bisa diobati adalah orang yang sakitnya itu masih ada harapan, ya. Qabulal mu'alajah, yang masih bisa diobati, yang masih bisa sembuh. Karena ada penyakit yang udah nggak bisa sembuh, udah. Ya. Maka dokter juga paling apa? Ya udah, nggak usah apa namanya, buang-buang waktu. Ya udah, paling tinggal diinfus aja, dikasih obat penenang, ya. Tinggal nunggu habis aja waktunya, gitu ya. Karena ada begitu kan, dokter juga bisa mengukur itu. Nah, begitu juga seorang alim ketika berdebat dengan seseorang atau ada orang bertanya kepada dia tentang masalah yang pelik. Ini permisalannya seperti tadi. Ya. Wa idza kanatil illatu muzminatan. Kalau penyakitnya itu muzminah, kronis, puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Au akiman la yaqbalu ilaj. Atau dia akim itu mandul. Atau mungkin di sini maksudnya mentok penyakitnya itu, ya. La yaqbalu ilaj, sudah nggak bisa diobati. Fahadha katut tabib fihi ayyakul, maka kecerdasan dokter. Dokter yang cerdas, sejatinya seharusnya dia mengatakan, hadza la yaqbalu ilaj. Ya, ini penyakit ini sudah nggak bisa diobati. Meskipun nggak harus diomongkan ke yang sakit. Tapi maksudnya dia harus jujur dengan diri sendiri mengatakan apa? Ini penyakit sudah nggak bisa diobati lagi. Fala yashtagil bimudawati, sehingga nggak usah repot-repot untuk ngobati. Li'anna fihi tadhi'ul umar, karena di situ buang-buang umur, buang-buang waktu. Ya sudah, kayak tadi, ya. Saya banyak melihat kasus begitu. Dokter ya melihat kemampuan dirinya dan melihat kondisi pasien yang wah ini kayaknya udah nggak bisa ini, ya sudah, akhirnya apa? Ya udah, paling dia istirahat aja dia di situ. Di infus, ya. Dikasih obat penenang, terus gitu. Ya nunggu waktu aja. Ya. Dokter sudah tahu nunggu waktu, dan dokter sudah nggak repot sana sini. Oh, kita operasi, kita bongkar otaknya, ya. Kita bongkar otaknya, kita cuci, masukin lagi, nggak usah. Udah. Menurut ilmu yang dia pahami itu sudah nggak bisa diobati. Nah, tsumma i'lam anna maradul jahli al arba'ati anwa. Nah, itu perumpamaannya seperti juga ulama ketika ada orang bertanya, nah dilihat dulu orangnya ini. Pasiennya dilihat dulu, ini sakitnya sakit apa? Apa sakit yang bisa diobati apa enggak? Ya. Di sini disebutkan, ya. Tsumma i'lam, ketahuilah, anna maradul jahli ala arba'ati anwa. Penyakit bodoh itu ada 4. Artinya bodoh itu tidak punya ilmu. Orang yang bertanya berarti dia tidak punya ilmu, maka dia pengen punya ilmu, gitu ya. Tapi ada 4 jenis orang kayak gini. Orang yang bertanya itu ada 4 jenis. Ahaduha yaqbalu ilaj. Orang yang pertama, ya, yaqbalu ilaj wal baqi la yaqbal. Satu di antaranya bisa disembuhkan. Sisanya nggak bisa disembuhkan. Jadi ada 4, ya. Satu bisa disembuhkan, 3 nggak bisa disembuhkan. Artinya satu bisa, ada mungkin disembuhkan, yang 3 ini udah nggak mungkin disembuhkan. Nah, amal ladzi la yaqbal, adapun yang nggak mungkin sembuh, ya, nggak bisa disembuhkan. Berarti 3 tadi yang nggak bisa disembuhkan. Yang pertama, man kana su'aluhu wa'tiraduhu an hasadin wa bughdin. Ini kalau tadi masih perumpamaan dokter, ini sudah langsung ke orang yang bertanya, orang yang berdebat. Karena kan debat kan isinya apa ya? Tanya jawab kan. Kenapa kamu gini-gini? Kamu tanya jawab itu. Man kana su'aluhu, yang pertanyaannya
Wa'tiraduhu, i'tirad itu interupsi. Dan interupsinya an hasadin wa bughdin. Pertanyaan dan interupsi yang dia lakukan itu muncul dari rasa hasad dia dan bughd, rasa kebencian dia. Ya. Fakullama tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahi wa awdahihi. Setiap kali kamu jawab dia dengan pertanyaan, dengan jawaban yang terbaik, dengan jawaban yang paling jelas, yang paling fasih, ya. La yazidu lahu dzalika illa ghaidan wa hasada. Itu tidak merubah apapun kecuali menambah apa? Menambah dia tambah, menjadikan dia tambah benci, tambah hasad, tanpa iri. Nah, berarti memang dari awal dia niatnya bertanya itu, berdebat itu bukan untuk mencari kebenaran. Tujuannya apa? Ingin menjatuhkan, pengen ngeliat, wah supaya saya kasih pertanyaan ini sulit, supaya dia nggak bisa dan malu. Tapi ternyata bisa, keren jawabannya. Tambah marah dia, tambah gondok dia. Nah, fattariqu, maka solusinya kata beliau, alla tashtagila bijawabihi. Maka solusinya enggak usah sibuk-sibuk, enggak usah repot-repot jawab pertanyaan dia. Dan diamin aja. Nah, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasad. Setiap permusuhan itu mungkin masih ada harapan untuk dihilangkan. Illa adawata man adaka an hasad. Kecuali permusuhan yang sumbernya adalah dari hasad, kedengkian. Karena ada orang yang memusuhi itu karena nggak tahu. Dan banyaknya begitu. Oh, saya nggak senang sama si fulan karena dia nggak kenal sebenarnya. Dia sebenarnya selama ini tahu si fulan itu dari orang, dari katanya-katanya. Yang katanya-katanya itu negatif semuanya. Tapi begitu tahu langsung, oh ternyata orangnya baik. Nah, dia baik, nggak hilang permusuhannya. Nah itu berarti dari kebodohan. Tapi kalau dia sebenarnya udah tahu ini orangnya baik, ini orangnya nggak punya masalah, tapi dia memusuhi karena apa? Karena iri. Kok dia lebih pintar, udah gitu lebih cakep lagi ya, sehingga followersnya lebih banyak. Ya dia status sedikit aja yang likes, yang nge-share ribuan, sementara dia sudah bikin status panjang-panjang, lebar-lebar. Ya ternyata apa? Yang like cuma 2 orang, ya. Itu pun kakak sama adiknya, ya. Itu kan bikin orang gondok, marah gitu kan. Wah ini apa? Nah itu hasad namanya. Nah, hasad. Nah, kalau yang hasad ini itu susah untuk dihilangkan permusuhan, kebencian dari hasad ini. Fayam bagi antu anhu. Maka kamu seharusnya ya lebih baik kamu berpaling dari dia. Gak usah diladenin gitu ya. Wa tatrukahu ma'a maradi, biarkan dia dengan pertanyaannya. Karena sebenarnya penyakitnya nggak bisa disembuhkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'arid amman tawalla. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'arid, berpalinglah, tinggalkan siapa? Amman tawalla. Ya, tinggalkan orang-orang yang berpaling. Memang dia bukan nggak tahu, dia tahu Nabi Muhammad jujur, dia tahu Islam benar, tapi dia sengaja berpaling karena ego, karena iri, karena dengki tadi. Walam yurid illal hayatad dunya. Karena dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia ini, maka tinggalkannya. Tinggalkan itu. Nah, ini banyak nasihat-nasihat semacam ini. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan apa, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukut. Kalau orang bodoh itu bukan orang yang bodoh nggak punya ilmu, safi itu apa? Sikapnya. Sikapnya itu jahil, sikapnya itu apa? Jahat gitu ya. Orang kayak gitu kalau ngomong nggak usah dijawab. Nah, fa khairun min ijabatihi as-sukut. Ya. Lebih baik diam daripada menjawab orang seperti itu. Seperti kata orang Indonesia apa? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Anggap aja dia itu anjing menggonggong. Ya kita sebagai kafilah, orang yang musafir. Ya biarin aja menggonggong, nggak usah dijawab. Gonggong kita jawab gonggong lagi. Guguk. Nah, sama-sama bodoh akhirnya kan. Nah, benar kan? Ngapain kita ngonggongin anjing? Orang kita bukan anjing, gitu kan?
Kalau kita menggonggong juga berarti sama-sama. Nah, itu ya. Maka nggak usah. Artinya kalau ada orang bodoh mencaci maki kita atau mendebat kita, terus kita tahu orang ini dijawab kayak apapun, nggak bakal berubah. Ya udah, nggak usah diikuti. Kalau kita ikuti debat ya, tarik ulur sama dia ya, sepanjang hari di debat itu di medsos saya sering itu. Kalau saya pribadi nggak kuat debat, ya, nggak kuat saya debat-debat, nggak tahan ya. Makanya kalau ada saya posting sesuatu terus ada yang ngedebat terus tapi debatnya kata-katanya itu nggak sopan, langsung saya delete aja, saya nggak jawab. Saya delete aja komennya. Kecuali kalau bertanya sopan, ya artinya bertanya bagus gitu ya, ya jawab baik. Tapi kalau dari awal udah ngegas di awal gitu ya, udah saya delete aja, nggak usah pusing-pusing. Ya. Jangan bikin apa, jangan biarkan dirimu menua lebih cepat, ya. Menua lebih cepat dengan meladeni orang-orang yang kayak gitu. Wal hasudu bi kulli ma yaqul wa yaf'al yuqidun nar fi zar'i amalihi. Orang yang hasud, orang yang hasad, yang tukang hasad dengan setiap apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan, yuqidun nar fi zar'i amalihi. Seperti dia menyalakan api di setiap zara', di setiap tanaman amalnya. Karena kita beramal itu seperti menanam, gitu kan? Nanti kita akan meraih hasilnya, kita akan memetik hasilnya. Wa huwa ghafil, tanpa ia sadari. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasadu yaqul hasanat kama ta'kulu naru al-hatab. Ya, kedengkian itu akan memakan, menghabiskan pahala kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu. Di sini kalau dilakukan dengan perkataan atau perbuatan. Kata beliau tuh, bikul lima yakul wa yaf'al. Ya. Bikul lima yakul wa yaf'al. Kalau ada orang dalam hati doang, ini manusiawi ya, ada hati itu. Kok dia kayak gitu ya? Saya pengen kayak dia. Gitu. Di hati doang, tidak sampai diterjemahkan dengan lisan ataupun perbuatan, maka itu insya Allah diampuni. Apa? Insya Allah diampuni. Karena ada sebuah hadis, innallaha yatajawazu, innallaha azza wa jalla yatajawazu li an ummati apa? Ma waswasat lahu nafsu. Ma waswasat lahu nafsu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku apa? Ma waswasat, dalam hadis Muslim, ma haddasat nafsuhu. Apa yang diwaswaskan oleh hatinya. Kadang-kadang kan kita begitu. Wajar, meskipun teman sendiri. Wah, dia dapat kiriman iPhone 13 gitu ya. Iri kan dalam hati. Tapi udah habis itu berusaha dia padamkan, nggak sampai terucap dari kata-kata. Hasil kata-kata kebencian yang nggak terucap atau dari sikap ya. Nggak terucap atau dia nggak melakukan apa-apa, insya Allah aman. Yang nggak boleh adalah apa? Sudah dipraktekkan dengan lisan atau dengan aksi gitu ya. Baik. Wathani an takuna illatuhu minal hamaqah. Ini yang kedua yang tidak bisa diobati. Ya, an takuna illatuhu minal hamaqah. Masalahnya atau penyakitnya itu dari kebodohan. Hamaqah itu apa? Bukan kebodohan sih. Apa ya? Ahmak itu idiot. Adidas kalau kata orang dulu ya. Apa Adidas? IQ di bawah standar. Nah, Adidas. Jadi nggak nyampe itu. Otaknya nggak nyampe untuk memahami itu. Nah, penyakit yang kedua itu berasal dari otak yang kurang cerdas tadi, ya. Nggak bijak. Wa huwa aidan la yaqbalu ilaj, dan itu juga nggak bisa diobati. Kama qala Isa alaihissalam, seperti Nabi Isa, sebagaimana Nabi Isa berkata, inni ma'ajastu an ihya'il mauta. Kata Nabi Isa, aku nggak apa? Ajastu itu lemah ya. Aku tidak lemah, artinya aku bisa. Aku bisa untuk menghidupin orang mati. Waqat ajastu, tapi aku nggak bisa untuk mengobati orang yang apa sih bahasa Indonesianya yang enak nih? Ahmak nih. Hah? Ahmak itu ya apa tadi?
nggak bisa memahami sesuatu, gitu ya. Pemahamannya pendek. Wadzalika rajulun yashtaghilu bi talabi ilmi zaman qalilan. Contohnya nih. Contohnya ada seorang yang yashtaghilu bi talabi ilmi. Ada orang yang belajar menuntut ilmu zamanan qalila. Sebentar, dia baru sebentar belajar ilmu. Wa yata'allamu syai'an min al-ulumil aqli wa syar'i. Dia baru belajar sedikit dari ilmu akli, ilmu akal, ilmu syar'i. Ilmu akal mungkin maksudnya ilmu mantik, ilmu ushul fiqh gitu ya, yang kaitan dengan akal. Atau ilmu syar'i, fikih, tafsir, hadis gitu ya. Fayas'al wa ya'tarid min hamaqatihi al-alimil kabir. Kemudian dia mendengar ceramah orang ulama besar ya. Terus kemudian dia bertanya, ya'tarid. Ya'tarid itu protes, mendebat maksudnya. Bertanya, protes min hamaqatihi, dari kebodohannya tadi, karena kebodohannya dia protes kepada alim ulama besar ini. Al-mumdi umrahu fil ulumil aqli wa syar'i. Ulama besar ini padahal dari kecil sampai tua sibuk belajar. Artinya udah belajar ya selama umurnya lah. Umurnya dihabiskan untuk mencari ilmu. Ya, ulama namanya juga ulama. Kalau enggak dari belajar dari kecil terus sampai besar gitu ya. Enggak seperti itu enggak jadi ulama. Wa hadzal ahmaq la ya'lam. Orang yang idiot ini dia enggak tahu, enggak sadar gitu ya. Wa yadhunnu anna ma ashkala alaihi huwa aidan mushkilun lil alimil kabir. Dia menganggap bahwasanya masalah yang dia tidak bisa pahami, yang dia tidak bisa dipahami oleh dia, masalah yang tidak bisa dipahami oleh dia, itu sama juga menjadi masalah untuk alim ini. Itu anggapan dia. Dia menganggap, wah ini ada satu masalah, dia nggak ngerti. Ah paling orang ini juga ngerti. Padahal orang itu dia tahu itu ulama besar. Gitu ya. Fa'idha lam yatafakkar hadzal qaul. Kalau dia tidak bisa memahami hal tersebut, yakunu su'aluhu minal hamaqah. Maka pertanyaan dia apa? Pertanyaan dia muncul ya, muncul dari kebodohan tadi. Artinya apa? Meskipun nanti syekh ulama itu menjelaskan kepada dia gitu ya. Dia akan mengatakan, "Ah, nggak mudeng saya." Ternyata sama, dia juga nggak ngerti. Padahal bukan dia nggak ngerti, tapi si orangnya ini memang dia nggak nyampe akalnya sampai ke situ. Nah, kita akan lihat di yang berikutnya. Wasalis. Yang ketiga, ini mending. Ayyakuna mustarsyidan. Niatnya bagus. Ya, dia mustarsyid, mencari petunjuk. Memang nyari ilmu dia. Dia nanya tapi mencari petunjuk, nyari ilmu dia. Wa kullama la yafham min kalamil akabir yahmilu ala qusuri fahmihi. Dan setiap apa yang dia tidak pahami dari perkataan para ulama, yahmilu ala qusuri fahmihi. Dia kembalikan kepada pemahaman dia yang kurang. Artinya ketika dia mendengarkan nasihat atau perkataan penjelasan ulama-ulama besar, terus dia nggak paham, apa kata dia? Duh, saya nggak paham nih, otak saya nggak nyampe. Kira-kira begitu. Nah ini mending nih, dia bodoh tapi sadar dia bodoh. Dia bodoh tapi sadar dia bodoh. Ya. Wa kana su'aluhu lil istifadah. Sehingga pertanyaan dia memang tujuannya untuk mencari faedah, untuk mencari ilmu. Lakin yakunu balidan la yudriku al-haqa'iq. Tetapi masalahnya dia otaknya bebel tadi. Balid. Balid itu apa? Otaknya bebel. Adidas tadi. Apa Adidas? IQ di bawah standar. Ya. La yudrik al-haqa'iq. Dia nggak bisa nangkep fakta-fakta itu. Nggak bisa nangkep hakikat-hakikat. Nggak bisa memahami. Nah, tapi dia sadar, oh saya nggak paham nih, mungkin saya nggak otak saya nggak nyampe. Nah dia sadar. Kalau yang orang kedua tadi, ya, ketika dijelaskan oleh ulama penjelasan kayak gini, terus dia nggak paham, terus dia bilang apa? Oh ternyata sama, saya ini juga nggak paham muter-muter. Nah, padahal masalahnya di dia yang nggak bisa menangkap penjelasan syekhnya itu. Nah. Fala yang bagi al-istighalu bijawabi aidon. Dan yang orang ketiga pun, kata Al-Imam Al-Ghazali, nggak usah repot-repot untuk berusaha memahamkan dia. Nggak bakal paham. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti mengecilkan dia, bukan.
Ya. Tapi ini perintah Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'asyirul anbiya, kami seluruh nabi kata Rasulullah, umirna an nukalliman nasa ala qadri ukulihim. Kami diperintahkan untuk apa? Berbicara, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada manusia ala qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan otaknya masing-masing. Ya, jadi dilihat dulu orang ini mampu nggak kira-kira kalau saya jelaskan panjang lebar, ya kan? Nah, ada yang mendebat misalkan, kenapa sih Madzhab Syafi'i misalkan contoh, Madzhab Syafi'i kok kalau sholat baca Bismillahnya kenceng-kenceng, kan hadisnya ada. Nah, di situ ada hadis riwayat, hadisnya sahih, terus Rasulullah SAW memulai dengan Alhamdulillah, terus di ujungnya ada keterangan Rasulullah tidak membaca Bismillah di awal Fatihah atau setelah Al-Fatihah. Jelas itu. Nah, itu menjelaskan masalah ini agak sulit kepada orang yang nggak nyampe otaknya. Harus tanya dulu, ente pernah belajar bahasa Arab? Oh enggak. Ah, pernah belajar sih, ya seminggu sekali lah. Itu pun saya suka bolos Pak. Nah itulah. Habis itu pernah belajar ilmu hadis? Nggak pernah. Belajar ilmu hadis nggak pernah. Karena masalah itu masalah hadis. Masalahnya adalah illal hadis. Nah itu ketika dijelaskan, nggak bisa dia dijelaskan kayak gimana juga. Orang nggak pernah belajar ilmu hadis, mustalah hadis, nggak tahu istilah-istilahnya. Sementara untuk memahami itu butuh pemahaman tentang apa mustalah hadis. Nggak nyampe dia, nggak bakal bisa. Ya udahlah, gini aja gampang aja. Kalau mau ente ikut madzhab Syafi'i ikut aja. Mau nggak ikut juga nggak ada yang larang. Ikut madzhab yang lain nggak apa, tidak menjaharkan Bismillah nggak apa-apa, santai aja. Nggak dosa, sama-sama diterima sholatnya kan gitu. Nggak ambil spidol papan tulis gini, wah repot-repot. Begitu udah akhir ngerti? Enggak. Padahal udah 2 jam apa muncrat itu ya, apa ngomong berapi-api itu nggak apa-apa. Udah nggak usah buang-buang waktu. Ya, kalau tahu gitu mendingan tadi makan ya lumayan kenyang atau tidur lumayan jadi seger ya. Ya udah, nggak usah buang-buang waktu. Nah, karena emang nggak nyampe gitu ya. Nah, jadi tiga jenis orang penanya tadi, nah, itu nggak usah dijawab, nggak usah repot-repot. Nah, tapi nggak usah ngomong gini, ah kamu kan bodoh, nggak perlu, nggak itu malah berantem. Tapi caranya gimana caranya? Pokoknya kamu nggak usah jawab, seperti tadi aja, udah nggak usah mikir itu, ya. Pokoknya kamu beramal aja, ah, itu yang, pokoknya yang cari kalam yang cocok untuk dia yang nggak menyakiti hati. Nah, amal maradul ladzi yaqbalul ilaj, adapun yang bisa disembuhkan, artinya yang bisa dijawab pertanyaannya, yang kira ada harapan dia itu akan ngerti, bahwa ayyakunu mustarsyidan aliman aqilan fahiman. Syaratnya pertama dia memang nyari ilmu, mustarsyid nyari petunjuk, akil cerdas, berakal, fahim ya, cerdas, ya berakal dan cerdas, paham gitu ya. Fahim itu berarti gampang paham orangnya. Wala yakuna maghlubal hasadi wal ghadabi wa hubi syahwati wal jahi wal mal. Nah, dan dia enggak punya penyakit hasad, dengki, hubus syahwah, cinta syahwat, wal jah, cinta kedudukan, wal mal, cinta harta. Artinya hatinya bersih. Artinya objektif gitu ya. Wa yakuna talibat thariqil mustaqim. Dan orang ini memang pencari jalan yang benar, bukan mencari hawa nafsu, pengen apa? Ya pengen menang kalah dan sebagainya. Walam yakun su'aluhu wa'tiradu an hasadin wa ta'anudin wa imtihan. Dan pertanyaannya, interupsinya tidak muncul dari hasad. Dari hasad wa ta'anud. Ta'anud itu keras kepala, ngeyel, wa imtihan. Atau karena nguji. Ada orang nanya tuh pengen yang nguji. Sebenarnya ya dia nggak tahu juga, tapi pengen nguji aja. Ini orang bisa jawab nggak sih? Ya, itu dari awal sudah nggak benar tuh niatnya. Yang kayak gitu apa? Nggak bisa diharapkan atau nggak diharapkan kalau dia akan kemudian akan paham dan akan mengikuti petunjuk. Nah, wahada baru ilaj. Nah, kalau yang ini nih, yang tadi dia niatnya lurus, juga berakal, bisa paham, ya. Kalaupun dia bertanya itu pertanyaannya memang murni, bukan ngetes,
bukan karena dengki dan sebagainya. Wa hadza yaqbalu ilas. Yang gini yang boleh kita ladenin, Mas. Yang model kayak gini yang boleh kita ladenin untuk diskusi, untuk debat. Karena apa? Ini akan menghasilkan, artinya berpotensi untuk bermanfaat. Kalau kita tahu lawan debat kita yang 3 orang tadi, ya 1, 2, 3 tadi, enggak usah repot-repot. Nah, berarti kan perbandingannya berapa itu? 3:1. Dan kira-kira kebanyakan orang di dunia ini yang debat, nah, itu jenis nomor pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kebanyakan. Nah, kebanyakan kan 1, 2, 3 jenisnya. Nah, benar nggak? Ya. Nggak usah jauh-jauh kita aja nih kalau debat, gitu kan? Kusir. Ya. Apa debatnya? Kusir. Yang penting lawannya diem. Yang penting lawannya malu. Kan begitu. Biasanya terjadi begitu di organisasi, di anak-anak. Pokoknya nggak penting siapa yang benar, tapi yang penting jawabannya, yang penting pendapat dia yang diambil. Nah, fayajuzu an tashtagila bi jawabi su'ali. Baru inilah boleh kamu sibuk-sibuk untuk menjawab pertanyaan dia. Bal yajibu 'alaika ijabat. Nah, malah wajib. Apa? Malah wajib, bukan hanya boleh. Kalau ada orang yang gini, ya, memang dia nyari ilmu, wajib dijawab. Karena kalau nggak dijawab nanti akan kena apa? Akan kena khitab hadis man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati birijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menutupinya, nggak menjawab, maka dia akan dicambuk dari api neraka. Itu ada hadis begitu. Nah, jadi hadis ini pun harus dipahami dengan benar. Nggak setiap orang nanya terus dijawab, karena kita lihat dulu apa tujuannya tadi. Karena di dalil lain pun kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'arid amman tawalla. Nah, orang Quraisy kok enggak banyak yang mereka nanya Nabi Muhammad macam-macam, ya. Nanya macam-macam, tapi kan Nabi Muhammad SAW tahu dari gesturnya, mungkin tahu langsung dari hatinya, karena ya namanya Nabi punya kelebihan gitu ya. Ini orang tujuannya nanya apa? Tujuannya ngolok-ngolok, enggak semua harus dijawab pertanyaannya. A'rid, tinggalkan. Wathani mimma tada. Nah, yang pertama tadi yang harus ditinggalkan apa? Debat. Ini yang kedua. Yang harus ditinggalkan tadi debat. Yang kedua apa yang harus ditinggalkan? Antahdara wa tahtariza min antakuna wa'idhan aw mudzakiran. Nah, ini saya kena nih di sini ya. Yang kedua yang harus ditinggalkan adalah hati-hati. Jauhi antakuna wa'idhan. Menjadi penasihat. Menjadi penceramah. Jauhi, ya, kalau bisa jauhi sejauh mungkin untuk tidak menjadi wa'id. Wa'id itu pemberi mau'idhah, pemberi nasihat. Ya kalau gampangnya di Indonesia penceramah, mubalik gitu ya. Au mudzakira, atau menyampaikan tadzkirah, peringatan. Li'anna afatahu katsirah. Karena musibahnya banyak. Ya, masalahnya banyak. Madaratnya banyak. Lagi-lagi beliau mengatakan ilah. Sama metodenya dengan yang awal. Beliau tutup dulu, seakan-akan dilarang, jangan. Tapi sebenarnya boleh. Tapi ada syaratnya boleh pun. Supaya apa? Supaya hati-hati. Karena kalau nggak gini, seperti yang sekarang terjadi, orang pengen jadi mubalik semua. Karena apa? Karena tenar itu enak. Popularitas bagi sebagian orang, bukan sebagian, bagi kebanyakan orang menganggap popularitas itu enak. Kan enak kalau kemana-mana dikenal orang, terus banyak yang ngajak selfie gitu kan, bangga, apalagi diupload di sosmed gitu ya. Itu kan apa, pemikiran orang awam begitu. Nah, kecuali sebenarnya boleh, tapi ada pengecualian, ada syarat-syaratnya. Illa an ta'mala bima taqulu awalan. Kecuali kalau kamu bisa mengamalkan apa yang sudah kamu sampaikan. Ya, mengamalkan lebih dahulu baru kamu menyampaikan. Baru kemudian bisa kamu menasihati manusia, menasihati masyarakat. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihissalam. Maka renungkanlah terhadap apa yang dikatakan kepada Nabi Isa. Enggak tahu siapa yang bicara di sini, enggak disebutkan ya.
Tapi qila berarti dikatakan gitu ya. Ya benar Maryam, wahai ibnu Maryam, wahai putra Maryam, id nafsaka, nasihati dirimu sendiri. Fa ini ta'alta fa'idin nas. Kalau kamu sudah baik, kalau kamu sudah mengamalkan nasihat itu, maka silahkan nasihati orang-orang. Wa illa kalau tidak, fastahi min rabbik. Kalau enggak, malulah kepada Tuhanmu. Nasihati orang tapi dirimu enggak mengamalkan nasihat itu. Hal ini tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasa bil birri wa tasauna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebajikan sementara kalian lupa terhadap diri kalian? Artinya kalian sendiri enggak melakukan gitu ya. Nah, wa ini tulita bihadzal amal fahtaris an khoslatain. Nah, tapi bukan berarti enggak boleh seperti tadi ya. Karena kadang-kadang ada orang itu terpojok artinya terpaksa untuk menyampaikan. Wadib tulita bihadzal amal, kalau kamu memang diuji. Nah, tulita artinya diuji, artinya Allah kasih ujian sebagai dai, sebagai mubaligh, ya. Bihadzal amal dengan apa? Untuk jadi mubaligh ini, ya. Fahtaris an khoslatain. Maka jauhi dua hal. Jadi karena ada orang terpaksa, ya. Ada orang-orang yang terpaksa jadi mubaligh, jadi dai. Kayak kalian ini, ya insya Allah sebagian kalian nanti terpaksa jadi dai, jadi mubaligh, ya. Karena tahu masyarakat tuh ini alumni pesantren, ya. Ayo silakan ngasih nasihat, ayo silakan isi kultum, isi ceramah. Nah, karena apa? Alumni pesantren. Ya. Kayak saya juga sama, alumni Damaskus, S1, Kuliatul Da'wah Al-Islamiyah, Damaskus, Syria. Pulang, ya pasti kan disuruh khutbah Jumat, disuruh khutbah Idul Fitri, disuruh ngisi kajian. Padahal waktu itu saya sengaja masuk S2 itu pendidikan bahasa Arab. Nggak ngambil syariah, nggak ngambil dakwah lagi, atau nggak ngambil tafsir. Karena apa? Saya berpikir gini, aduh udah bawa ijazah syariah, dirasat Islamiyah, itu udah berat. Ya. Saya ngambil bahasa Arab aja lah, supaya nanti nggak ditanya-tanya macam-macam sama orang-orang. Maka saya ngambil pendidikan bahasa Arab. Itu nggak ada pelajaran-pelajaran Islamnya di situ. Pendidikan bahasa Arab itu. Ya, nggak ada kajian tafsir, ada lah sedikit doang ya. Ya. Tapi ternyata masyarakat enggak. Pokoknya kalau bahasa Arab itu Islam. Kalau bahasa Arab itu agama Islam udah. Pokoknya seakan-akan udah. Kalau udah bahasa Arab udah. Oh itu udah alim, udah kiai ya. Ternyata sama aja ujung-ujungnya disuruh ngisi kajian-kajian juga gitu ya. Nah, seandainya ada kondisi seperti itu terpaksa supaya selamat, jauhi dua hal. Yang pertama at-takalluf fil kalam. Takalluf itu dibuat-buat. Ya. Apa yang takalluf? Keluar daripada sifat naturalnya. Dibuat-buat, berlebih-lebihan gitu ya. Fil kalam. Bil ibarati wal isyarati wat tamat wal abyat wal asyar. Dengan ibarat-ibarat, istilah-istilah yang sulit gitu ya, istilah-istilah yang tinggi gitu ya. Pasti tujuannya tahu kan. Kalau orang ngomong, seharusnya ngomong misalkan, ayo kita merenung, kan gampang dengarnya kan. Ayo kita renungkan. Terus tiba-tiba ada orang, mari kita berkontemplasi. Kan tujuannya sama. Kontemplasi itu dan merenung sama gitu. Kenapa harus kontemplasi? Sementara yang dengar tuh belum tentu paham kontemplasi. Misalnya. Ya. Ini koreksi kalau saya salah. Karena saya juga jarang pakai istilah-istilah begitu. Nah, itu namanya apa? Itu tadi takalluf. Tapi ini tergantung apa jumhur, tergantung pendengarnya. Kalau memang pendengarnya itu kalangan ya memang seperti kalangan akademisi, ya itu wajar pakai istilah begitu karena memang kelasnya. Tapi kalau di masyarakat segala macam supaya ini keren segala macam. Nah, itu namanya takalluf. Takalluf bil ibarat wal isyarat wal tamat wal abyat ya, pakai bait-bait, pakai syair-syair, bukan nggak boleh, boleh ya. Boleh. Yang nggak boleh adalah tadi berlebih-lebihan. Apa? Maksudnya berlebih-lebihan itu apa? Keluar daripada kebutuhan, di luar kebutuhan. Membacakan syair itu penting untuk dalil, untuk syahid bahasanya ya. Di kitab-kitab ulama juga banyak menyebutkan bait-bait. Tapi sesuai dengan kebutuhan.
Atau takalluf itu maksudnya begini, kadang-kadang sebenarnya yang diperlukan apa sih? Misalkan kita membaca hadis, yang diperlukan apa? Kadang-kadang masyarakat nggak perlu kok disebut ini hadis riwayat siapa. Ya, mending kata Ustadz itu hadis, ya udahlah hadis gitu aja. Kalau misalkan menyebutkan memang perlu ada tahqiq, siapa yang perawinya sebutkan riwayat Muslim, udah cukup. Ya. Ya. Apa perlu disebutkan ini riwayat Muslim, terus dari kitab cetakan Darul apa gitu ya, cetaknya tahun berapa, terus warnanya kuning, terus halamannya nomor sekian sekian, detail gitu. Terus ngapain gitu? Tujuannya apa gitu? Ya. Nah, kalau memang ada tujuannya nggak apa-apa. Mungkin beliau menganggap masyarakatnya ini masyarakatnya harus detail nih. Kalau nggak mereka nggak percaya. Disebutkan nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Yang tidak dibutuhkan, maksudnya. Yang itu bisa menakar ya kita sendiri. Gitu. Ya. Baik. Li'anna Allah Ta'ala yubghidu al-mutakallifin. Karena Allah Subhanahu wa taala benci orang yang mengada-ngada, orang yang enggak natural tadi. Apa? Yang berlebih-lebihan, mutakallifin. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad, ada hadis berbunyi begini, "Innallaha yubghidu al-baligha minar rijal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang baligh, orang yang fasih, ya. Yang apa? Alladzi yatakhallalu bilisanihi, yang memain-mainkan lisannya, yang apa? Yang memain-mainkan lisannya seperti sapi yang lagi makan rumput. Pernah lihat sapi makan rumput? Kan bener kan? Alhamdulillah saya dulu pernah mandi sama sapi sama kerbau, jadi tahu. Kerbau itu sapi itu makan. Kata Rasulullah begitu. Allah itu benci dengan orang apa? Yang fasih, yang bermain-main dengan lisannya seperti sapi. Maksudnya apa? Dia menikmati ngomongnya, menikmati dia bicara panjang lebar, wah 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 segala macam. Allah nggak suka. Innallaha yubghidu apa? Innallaha yubghidu al-baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqarah. Seperti apa? Sapi yang memain-mainkan lidahnya. Bukan berarti nggak boleh yang keren-keren, bukan. Tadi standarnya apa? Jika dibutuhkan, kira-kira dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan nggak usah, gitu ya. Nggak usah sebut macam-macam segala macam, nggak usah. Nah, wa takalluf al-mujawiz 'anil had yadullu ala kharabil batin wa ghaflatil. Kelebihan ya, yang melewati batas itu menunjukkan kharabul batin, menunjukkan batinnya rusak. Batin dia rusak, wa ghaflatil qalb, dan hati yang lalai. Orang yang begitu, kata beliau, kata Imam Ghazali, itu menunjukkan batinnya rusak dan hatinya lalai. Kenapa disebut hatinya lalai? Dia nggak sadar kalau hal tersebut bisa menambah riya, menambah kibar, dan kepada para pendengarnya menambah hasad dan sebagainya. Kalau orang yang hatinya itu zakir, sadar, mutanabbi itu yang awas gitu ya. Nah, dia akan berhati-hati dengan itu. Semoga kita termasuk yang hatinya zakir, yang awas. Wa ma'na tadzkir, yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan tadzkir adalah ayyadhkurul 'abdu narul akhirah wa taqsira nafsi fi khidmatil khalq. Ketika seorang hamba mengingat neraka akhirat. Wa taqsira nafsi, ingat kekurangan dirinya dalam berkhidmat kepada Sang Pencipta, dalam ibadah kepada Sang Pencipta. Wa yatafakkar fi umrihi al-madi alladhi afnahu fi ma la ya'ni. Ketika dia merenungkan umurnya yang sudah berlalu, yang ia lewatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tazkir itu. Artinya tazkir itu tujuannya untuk mengingatkan orang supaya ingat akhirat, supaya sadar dirinya kurang dalam beribadah, supaya sadar, supaya mengingat dosa-dosa yang lalu, ya. Wa yatafakkar fi ma yadayhi min al-aqabat. Dan supaya dia merenungkan ya, bahwa di depan dia itu ada aqabat, ada aqabat, jalan-jalan yang nanjak, jalan-jalan yang menanjak. Artinya ada tantangan-tantangan ke depan. Apa? Min salamatil imani fil khatimah. Apakah nanti ketika sakaratul maut iman kita selamat?
Karena ujian berat sakaratul maut itu. Iblis datang, setan datang menggoda kita. Ketika kita sakaratul maut, selamat gak ujian itu? Nah, cukup nggak bekalnya kita untuk menghadapi ujian itu? Wa kaifiyati halihi fi qabdati malakil maut, dan bagaimana nanti keadaannya ketika malaikat maut mencabut kita? Apakah dicabut jebret langsung seperti dicabutnya apa duri-duri ikan gitu ya, atau apa istilahnya itu? Nah, pokoknya apakah nanti sakaratul mautnya sulit apa enggak gitu ya? Wa hal yaqdiru jawab mungkar wa nakir, apakah nanti dia bisa jawab pertanyaan mungkar nakir? Wa yahtama bihali fil qiyami wa fil qiyamati wa mawaqifiha. Nah, dan supaya dia peduli memperhatikan keadaannya nanti di hari kiamat seperti apa. Dalam setiap pemberhentiannya, apakah dia bisa melewati hal ya'buru ala sirat saliman, apakah dia bisa melewati sirat dengan selamat, ya, sirat yang katanya lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut. Nah, dan di situ ada kail-kail yang menyambar-nyambar, ada duri-duri yang udah tipis, ada durinya lagi ya, udah licin lagi. Aduh, itu sirat bisa selamat nggak lewat situ? Disuruh mikir, disuruh berenung kita. Am yaqa'u fil hawiyah, apakah nanti dia akan terjatuh di neraka hawiyah? Nauzubillah. Wa yastamiru dzikru hadhil asya' fi qalbi. Sehingga apa tadi? Ya. Hal-hal tadi, ingatan-ingatan tadi terus menerus ada dalam hatinya. Fayuz'iju an qarari, sehingga itu mengganggu ketenangan dia. Tujuan menyampaikan tazkirah itu seperti itu, supaya orang tuh nggak merasa aman-aman aja. Wah, aman-aman aja saya hidup ya. Toh selama ini semuanya rezeki terpenuhi, apa semua terpenuhi ya. Nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Ya, ternyata kita nggak tahu bahwasanya itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat. Nah, itu perlu diingatkan, dibangunkan. Woi, ingat, sudah siap belum akhirat? Sudah siap belum menghadapi, melewati sirat nanti, hisab gimana, amal gimana? Supaya apa? Supaya bergejolak dalam hatinya ingatan-ingatan tadi, peringatan-peringatan tadi. Faghalayanu hadhin niran, gejolak api ini, maksudnya api tadi, peringatan tadi, bergejolak ketika bergejolak dalam hati. Wa nauhatu hadhil masaib, sehingga muncul tangisan terhadap musibah-musibah yang berpotensi akan dihadapi, yusamma tadzkiran, itulah yang disebut dengan tadzkir, peringatan. Kalau kan sekarang enggak, kebanyakan orang ceramah itu apa? Yang penting lucu, ya, bukan? Enggak mengingatkan kan? Yang penting apa? Yang penting lucu, menghibur. Unsur tadzkirnya cuma setitik doang. Nah, ini masalah. Ini masalah. Jadi mereka lebih fokus pada aksesoris, bukan pada inti. Nah, katanya joke itu atau intermezzo itu apa? Ya namanya intermezzo. Intermezzo itu apa berarti? Itu hanya bumbu aja, hanya selingan aja. Nah, sekarang selingan mulu tapi isinya nggak ada. Nah, sebenarnya kan isi materi, habis itu selingan, ice breaking kalau bahasa kita kan. Nah, ini saya nggak ice breaking terus ya, sepanjang ceramah 2 jam isinya ice breaking terus, isinya intermezzo terus. Ya. Sementara tadzkirnya nggak ada. Nah, itu penyakit sekarang, penyakit tabligh begitu ya, penyakit ceramah-ceramah sekarang begitu. Wallahu a'lam. Wa i'lamul khalqi wa itla'uhum ala hadhihi asya'. Sekarang jadi saya ngebut nih ya. Wa i'lamul khalqi wa itla'uhum ala hadhihi asya', memberitahu masyarakat, mengingatkan masyarakat tentang hal-hal tadi, wa tanbihum ala taqsirihim wa tafritihim, dan menyadarkan mereka terhadap kekurangan mereka, terhadap kelonggaran mereka, terhadap keberlebihan mereka, wa tabsiruhum bi'uyubi anfusihim, dan memberitahu tentang aib-aib ya nafsu mereka, aib-aib diri mereka, ya jangan iri, jangan dengki gitu ya. Litamassa hararatu hadhihi niran ahlul majlis, agar peringatan ini diibaratkan oleh beliau seperti api ya, karena yang menggugah orang supaya nggak nyaman dengan kualitas dirinya yang sekarang gitu ya. Seperti api kan, kalau kita kena dekat api kan panas. Kita pengen apa? Ya pengen bergerak, pengen mencari posisi yang lebih aman. Ya. Sehingga api kegelisahan tadi itu membuat ahli majelis
itu menjadi apa? Menjadi gelisah berpikir sehingga nantinya introspeksi. Wa tujzi'ahum tilkal masaib. Sehingga musibah-musibah yang tadi disebutkan tentang hari kiamat, tentang sakratul maut itu membuat mereka takut. Liyatadaraku al-umral madi biqadri taqah, agar mereka bisa menambal umur yang sudah berlalu biqadri taqah, semampu dia untuk menambal kekurangan yang dulu. Kalau dulunya nggak pernah, jarang ibadah, jadi sekarang tambah ibadah. Kata Rasulullah SAW, man ahsana fi baqiyati umrihi ghufira lahu ma madha. Ini redaksinya saya agak lupa ya, tapi bunyinya begitu kurang lebih ya. Man ahsana fi ma baq. Man ahsana, baru saya ingat. Man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu fi ma madha. Barang siapa yang berbuat baik di sisa umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni umur yang telah berlalu. Itu baiknya Allah ya. Man ahsana fi ma baqiya ghafara atau ghufira lahu fi ma madha. Nah, ini maksudnya itu. Tujuan daripada nasihat itu seperti itu. Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyah, sehingga mereka menyesali hari-hari yang telah berlalu fi ghairi taatillah, yang mereka gunakan ya dengan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksiat dan yang lainnya. Hadhil jumlatu 'ala hadzal tariq tusamma wa'dhan. Yang seperti ini yang disebut dengan wa'adh, nasihat ya. Yang disebut dengan nasihat ya. Kalau di Arab sampai sekarang masih begini, dalam arti kalau kita datang ke kajian-kajian, majlis-majlis itu, yang namanya guyon itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya. Saya dari pertama datang, ya mulazamah hadir di majlis Syekh Al-Buti, seingat saya, itu kami ketawa cuma sekali dalam satu majlis. Selama kurang lebih 4 tahun. Ya. Seingat saya cuma sekali ketawa dalam majlis. Enggak ada, guyon-guyon tuh enggak ada. Tapi jamaah rame. Masjid 2 lantai penuh. Enggak ada isi guyon-guyon tuh enggak ada. Kalau di Indonesia kan enggak bisa kalau begitu. Kalau enggak guyon enggak rame. Serius-serius paling jamaah 1 baris 2. Ya, 3 saf. Ya. Nah, satunya Syafi'i, Syafruddin, sama ini 3 saf. Tapi 3 orang doang 3 saf. Ya. Enggak ada jamaahnya. Tapi kalau di sana enggak. Selama itu saya cuma kami ketawa di majelis, itu pun tidak dibuat-buat. Karena memang dalam kisah yang beliau sampaikan ada yang lucu. Akhirnya jadi kami ketawa gitu ya. Ya beliau juga ketawa. Tapi singkat saya jarang banget kita ketawa. Dan memang kebanyakan majelis di sana begitu. Nah, kebalikannya di Indonesia. Kalau majelis kalau nggak banyak ketawanya, maka nggak rame. Ya. Ala kulit semoga semuanya bermanfaat. Amin. Kama law ra'aita anna sayla qad hajama 'ala dari ahad. Wa kana huwa wa ahluhu fiha fataqulu al-hadhara firu minasail. Seperti ketika engkau melihat ada banjir rumah atau rumah seseorang, ada banjir itu ya. Itu kan ada bahaya yang akan menerpa dia, yang akan menghantam rumah dia. Wa kana huwa wa ahluhu fiha. Sementara orang itu dia masih di rumah sama keluarganya di rumah. Fataqulu al-hadhar firru minasail. Maka yang harus kamu katakan adalah hati-hati, awas, lari, ada banjir, gitu kan? Itu seharusnya kondisi orang yang memberi peringatan kayak gitu. Ya. Masa kalau ada orang mau banjir terus kita bikin puisi dulu, pantun dulu misalkan. Atau bikin bait syair dulu supaya orang itu paham. Ya udah, artinya kebutuhannya itu butuh cepat gitu ya. Awas hati-hati. Itu beliau mengumpamakan seperti ini ya. Mengumpamakan ya seperti kita memperingati ada orang kebakaran, ada banjir. Ketika kita ngasih peringatan kepada mereka yang mau terkena bahaya, maka langsung ya sesuai kebutuhan, set gitu ya. Awas ya. Jadi nggak usah nggak usah macam-macam, nggak usah berlebihan bahasanya ya. Wa hal yastahi qalbuka fi hadhil halati an tukhbira sahibad dari khabaraka bitakalluf fil ibarat
wan nukati wal isyarat, apakah hatimu akan nyaman, akan enak dalam kondisi ini menyampaikan kepada pemilik rumah dengan apa takalluf tadi, dengan ungkapan-ungkapan yang berlebihan, ya. Petir-petir bukan sembarang petir gitu ya. Terus pantun dulu baru menyampaikan, enggak bisa ya. Fala yastahi albatta, maka enggak mungkin hati kamu akan menikmati hal itu. Fakadzalika halul wa'idi ma'al khalqi fayambaghi ay yajtaniba anha. Sehingga maka begitulah keadaan seorang wa'id, pemberi nasihat, dai, muballigh, ya, ma'al khalqi bersama masyarakat, fayambaghi ay yajtaniba anha. Maka dia seharusnya menjauhi hal tadi. Baik. Wal khoslatu tsaniyah, yang kedua, agar ya, yang tadi ya, kalau kita terpaksa untuk menjadi mubaligh, yang pertama tadi tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan ungkapan-ungkapan. Yang kedua yang di sini, alla takuna himmatuka fi wa'dika ayan'iral khalqu fi majlisika. Ya, jangan sampai tujuanmu dari penyampaian nasihatmu itu ya, agar orang-orang yan'ir. Yan'ir itu teriak, nangis gitu ya. Nah, karena dulu kalau di majelis-majelis itu, ini tradisinya beda. Kalau di sana di Arab, dari dulu sampai sekarang, itu majelis itu terlihat keren kalau ada jamaah yang nangis gitu, sampai histeris. Nah, yan'ir itu maksudnya apa? Histeris lah bahasanya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin beda ungkapannya. Apa namanya? Eh, tradisinya beda. Kalau di sini standarnya kalau majelis keren itu kalau yang banyak ketawanya. Kalau yang banyak lucunya, kalau yang bikin wow, orang berdecak gitu ya, kagum. Nah, intinya di sini jangan sampai tujuannya adalah untuk membuat orang kagum atau membuat orang di sini menangis histeris. Fi majlisika. Wa yuthiru al-wajda, sehingga dia menunjukkan emosinya. Wa yashukku thiyab. Wah, sampai ada yang robek bajunya gitu saking apa terbawa suasana, ingat mati, ingat apa gitu ya. Liyuqalu ni'mal majlisu hadza, agar dikatakan ini majlis terbaik ya. The best of the best gitu ya. Li'anna kullahu mailun ila dunya, karena hal-hal itu meskipun zahirnya wa'al, nasihat, kajian dan sebagainya, mailun ila dunya, itu lebih cenderung kepada dunia. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan hal itu lahir daripada ghaflah. Apa ghaflah? Lalai, dari kelalaian hati. Bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka an tad'u an-nasa minad dunya ila al-akhirah. Yang seharusnya yang menjadi himmahmu, yang menjadi semangatmu, tujuanmu adalah kamu mengajak manusia dari dunia, dari alam dunia ke alam akhirat. Maksudnya dari ingat dunia, hidup yang penuh dengan nafsu duniawi kepada akhirat. Wa minal ma'siyati ila ta'ah, dari maksiat kepada ta'at. Wa minal hirsi ila zuhdi, dari tamak rakus menjadi zuhud. Zuhud apa artinya? Zuhud itu apa? Karahiyatud dunia. Apa? Tidak suka kepada dunia. Wa minal bukhli ila sakha, dari pelit menjadi pemurah, menjadi dermawan. Wa minasyak ila yaqin, dari status syak, ragu terhadap agama ini jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ghaflati ila yaqdah, dari lalai menjadi yaqdah. Yaqdah itu melek, bangun, sadar. Ya, dari lalai menjadi sadar. Wa minal ghurur ila taqwa, dari sifat gurur, tertipu, ila taqwa, menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini seharusnya menjadi tujuan kita ketika berdakwah. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, menjadikan mereka suka, cinta terhadap akhirat. Wa tubaghidu alaihimud dunya, menjadikan mereka benci terhadap dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhdah, mengajarkan kepada mereka ibadah dan zuhud. Apa tadi zuhud? Karahiyah itu dunia, tidak suka dengan dunia. Li'annal ghaliba fi tiba'ihim az-zayhu an manhaji syar'i, karena apa? Karena mayoritas dalam tabiat mereka kecenderungannya adalah apa? Kecenderungannya adalah menyeleweng, ya, menyeleweng dari manhaj syara', dari manhaj yang sesuai dengan syariat. Yang tugas boleh kalau mau keluar, yang tugas untuk ngambil makanan.
Wa sa'yu fima la yarda fima la yurdil fima la yardallahu ta'ala bihi wal ishtighalu bil akhlaqir radi'ah. Tujuan dakwah adalah tadi supaya ingat akhirat dan juga karena kecenderungannya, mayoritas kecenderungannya itu mereka kecenderungannya untuk menyeleweng dan kemudian berusaha untuk mencari sesuatu yang tidak Allah ridhoi dan juga sibuk dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Fa'alqi fi qulubihim ru'ab. Maka tugas kamu, kata Imam Ghazali, fa'alqi. Maka tiupkan ke dalam hati mereka rasa takut. Wa rawihhum wa hadzirtum amma yastaqbiluna minal makhawif. Buat mereka takut, ya. Berikan kepada mereka peringatan tentang apa yang akan mereka hadapi di masa depan dari hal-hal yang menakutkan seperti tadi ya, seperti azab kubur, seperti sakaratul maut. La'alla sifati batinihim tataghayyar. Dengan harapan sifat batin mereka, kondisi batin mereka itu berubah. Wa muamalata dhahirihim tatabaddal. Sehingga kalau batinnya berubah, kemudian interaksi zahirnya juga akan berubah. Wa yudhiruna al-hirsa wa raghbata fi ta'ah. Sehingga mereka menampakkan keinginan ya antusiasnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'a 'anil maksiyah, dan mereka taubat daripada maksiat. Wa hadza tariqul wa'di wan nasihah. Ini adalah cara atau syarat atau kriteria al-wa'd, memberikan nasihat, ya. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasanya memang tidak harus selalu ngomongin yang menyeramkan dalam menyampaikan nasihat itu. Nah, ini tentu kembali kepada kondisi tadi, karena kondisi masyarakat ya. Kalau kondisi masyarakatnya itu hedon, lalai dengan akhirat, ingatnya dunia mulu, pikiran dunia mulu terus, artinya kecenderungannya ke situ, ya maka di awal dikasih shock terapi dulu, ditakut-takuti dulu. Meskipun nanti harus balance, tetap dalam berdakwah itu sebagaimana Al-Quran mengajarkan itu selalu ada balance. Kalau kita di Al-Quran kita baca, ya, kalau Al-Quran menyebut azab akhirat, azab neraka, pasti setelahnya Allah akan menyebut tentang nikmat surga. Kalau Al-Quran sebelumnya ngomongin orang-orang kafir, setelahnya pasti ngomongin orang-orang mukmin. Sebelumnya ngomongin ahli maksiat, nanti setelahnya orang-orang yang soleh. Begitu terus. Al-Quran itu selalu balance, ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, maksud beliau juga seperti itu, ya. Nah, di sini melihat karena di mukadimahnya tadi, karena kecenderungan masyarakat mungkin ketika itu, ya, di penilaian Al-Imam Al-Ghazali sudah terlalu ke duniawi banget, gitu ya. Wa kullu wa'dhin la yakunu hakadha fa huwa wabalun 'ala man qala wa sami'a. Setiap nasihat yang tidak seperti yang disebutkan di atas tadi, maka itu menjadi musibah bagi yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Bal qila innahu ghaulun wa syaitan. Justru atau bahkan dikatakan itu adalah tipu daya dan itu adalah syaitan. Yadhabu bil khalqi anit tariqi wa yuhlikuhum, yang akan membawa masyarakat, orang-orang dari jalan yang benar dan akan membinasakan mereka. Artinya fayajibu alaihim ayyafiru minhu. Maka masyarakat, orang-orang harus lari menjauh dari dari mubalik, dari dai yang seperti itu. Artinya dari dai yang tidak mengingatkan kepada akhirat. Kok ngingetinnya dunia mulu, yang diomongin dunia mulu, apalagi ngomongnya jorok, apalagi ngomongnya nggak jelas pokoknya. Masyarakat harus menjauh dari mubalik atau penceramah yang seperti itu. Li'anna ma yufsitu hadzal qa'il min dinihim la yastati'u bimithli syaitan. Karena apa yang dirusak oleh orang ini dari agama mereka itu sangat besar. Bahkan setan sendiri nggak bisa melakukan itu. Nah, setan asli nggak bisa merusak seperti apa yang dia rusak. Karena setan nggak bisa datang kepada kita ceramah gitu. Udah tahu nih setan, ngapain kita dengerin ceramah? Nggak mungkin. Sementara orang yang berbaju agama, pakai tanda-tanda ustadz, ulama, pakai ya, pakaian ulama segala macam, orang akan menganggapnya apa yang dikatakan benar, apa yang dilakukan benar. Nah, ini lebih bahaya daripada setan sendiri. Wa man kana lahu yadun wa qudrah, siapapun yang memiliki tangan
maksudnya kekuatan di sini power, wa qudrah, jabatan dan sebagainya, yajibu alaihi ayyunzilahu an manabil muslimin. Maka ia harus menurunkan orang itu dari mimbar-mimbar kaum muslimin. Enggak boleh tuh masih ceramah-ceramah. Nah, kalau pemerintah itu sadar itu bahaya, seharusnya melarang itu. Ya, sebenarnya udah ada usaha sih ya. Maka ada standarisasi MUI, ada sertifikasi dai. Ya, cuma selalu aja ada yang salah paham. Nah, memang ya yang salah paham ada, yang salah menggunakan juga ada. Ya. Jadi dua pihak ada apa? Ada kesalahannya. Yang pengen di apa? Yang pengen disertifikasi ngerasa ini pengkebirian terhadap dakwah Islam. Nah, tapi memang dari pihak yang sana juga mungkin ya, mungkin bisa jadi ada yang mensalahgunakan, ada yang bermain di air yang keruh. Akhirnya kepada kelompok-kelompok yang tidak disukai atau yang tidak sesuai dengan pendapat mereka nggak dapat sertifikat, kira-kira begitu. Nah, wa yamna'uhu amman basyarahu, dan melarang orang tadi, penceramah tadi, dari pekerjaannya. Fa innahu min jumlatil amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa tsalitsu mimma tada. Yang ketiga yang harus kalian tinggalkan adalah alla tukhalita al umara was salatin. Jangan menggauli atau dekat-dekat dengan umara was salatin, dengan para amir, para penguasa ya. Wala tarahum. Jangan sering-sering berkunjung datang ke mereka. Li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatahum afatun 'azimah. Karena bertemu dengan mereka, duduk bareng dengan mereka dan bergaul dengan mereka itu afatun 'azimah, musibah yang besar. Walau wibtulita biha. Nah, ini kerennya Imam Ghazali. Ya, lagi-lagi usulnya begitu. Jangan. Tapi sebenarnya enggak bukan haram, enggak boleh-boleh enggak haram-haram banget gitu ya. Karena sebenarnya tetap, karena mereka juga butuh didakwahi sebenarnya. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa itu butuh didakwahi. Tapi ini orang-orang khusus yang bisa ke sana, nggak bisa sembarangan orang. Kalau sembarangan orang akan tertipu oleh setan nanti. Maka beliau mengatakan walau ubtulita fiha, kalau kamu ternyata Allah tempatkan dalam posisi itu, ya harus atau diuji untuk dekat dengan penguasa. Nah, agar selamat apa? Da'anka madahum matanahum. Jangan pedulikan pujian mereka. Jangan pedulikan madha, sana, ini kurang lebih artinya sama ya, pujian mereka lah ya. Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudhiyal fasik. Oh, maaf, salah. Maksudnya jangan kamu puji-puji mereka. Ya. Jangan kamu puji-puji mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu marah kalau orang fasik yang zalim dipuji. Nah, jadi kalaupun ngomong nggak usah, ya ngomong baik aja, tapi nggak usah memuji. Ya, biasanya memuji itu yang nggak ada diada-adakan, yang sebenarnya nggak ada di sifat dia. Terus dipuji, wah soleh, qiyamul lail terus, misalkan ya, keturunan Nabi dan sebagainya ya, macam-macam. Nah itu jangan gitu. Wa man da'a li tuli baqaihim faqad ahabba ayyusallahu fi ardi. Dan gak usah mendoakan supaya mereka panjang umur kalau memang mereka fasik zalim ya. Kalau memang mereka fasik zalim gak usah didoakan panjang umur, karena ketika kita mendoakan ya wa man da'a li tuli baqaihim, nah, siapa yang mendoakan untuk supaya mereka panjang umur, maka sesungguhnya dia telah suka Allah dimaksiati di buminya. Nah, kan mereka fasik zalim, selalu memaksiati Allah, selalu menzalimi makhluk-makhluknya. Kalau kita doakan panjang umur berarti seakan-akan kita senang dia mereka melakukan maksiat dan kerusakan di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Nah, tapi intinya tadi bukan berarti kita nggak boleh duduk dengan penguasa, ya, presiden atau siapapun gitu ya. Pokoknya penguasa lah ya. Sultan, khalifah atau apa, karena mereka juga umat Nabi Muhammad yang butuh dakwah. Ya. Mereka juga butuh didakwahi, ya, tapi ada syaratnya tadi. Dan ini syarat-syaratnya ya. Yang keempat, warabi' mimma tada'. Allah taqbala syai'an min ata'il umara wa hadayahum. Jangan kau terima apapun dari pemberian penguasa tadi. Hadiah-hadiahnya jangan diterima. Wa in alim ta'anha minal halal.
meskipun kamu tahu itu halal. Ya, meskipun tahu hadiah itu diambil dari harta yang halal. Ini apa? Ini nasihat gitu ya, nasihat dari beliau. Nah, nanti gimana cara nolaknya? Ya tolaklah dengan cara dengan caramu sebijaksana mungkin gitu ya. Jangan bilang, "Oh enggak, saya enggak mau." Enggak. Kalau kayak gitu nanti mereka marah. Nah, tapi gimana caranya menolak dengan halus? Ya. Li'anna tama'a minhum yufsidu din. Karena ketika kita sering mendapatkan hadiah, nanti akan muncul hati kita, oh enak ya, dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Nanti akan menimbulkan rasa tamak dalam hati kita. Tamak ini merusak agama. Li'annahu yatawalladu minhu al-muda'an. Kalau sudah tamak itu pasti akan secara otomatis orang akan menjadi penjilat. Yang tadi seharusnya kita mengoreksi dia, menasihati dia, akhirnya apa? Oh, karena kita berharap sesuatu dari dia, maka kita bagus-bagusin dia. Apa? Penjilat, mudahana. Mudahana itu kalau penjilat mudahin, mudahana itu sifatnya ya. Wa mura'atu janibihim, akan membela sikap mereka. Wal muwafaqatu fi dzulmihim, akan menyepakati kezaliman mereka. Wa hadza kulluhu fasadun fid din. Dan ini adalah semuanya kerusakan dalam agama. Ya. Wa aqallu madarratihi, kerusakan yang paling ringan, annaka idza qabilta atayahum wa intafa'ta min dunyahum ahbabtahum. Masalah yang paling ringan kalau kalian menerima, kalau kamu menerima pemberian mereka dan menerima hadiah mereka, ya, mengambil manfaat dari kehidupan dari harta dunia mereka, ahbabtahum. Kamu akan suka, akan cinta kepada mereka. Wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi. Kalau orang sudah cinta kepada seseorang, maka dia Dia akan suka dia pengen umurnya panjang. Kalau kita cinta sama orang tua kita kan kita pengen orang tua kita umurnya panjang. Wa baqa'ahu bidarurah. Umurnya panjang, tetap ada di sisi kita, tetap menjabat dan sebagainya. Wa fi mahabbati baqa'i zalim iradatul zalimi ala ibadillahi ta'ala. Ketika kita pengen dia panjang umur, tetap sehat, tetap menjabat, berarti kita juga pengen ya dia terus mendolimi orang-orang karena dia terus punya jabatan. Ini dalam catatan kalau dia memang benar-benar zalim. Wa iradatu kharabil alam, dan dia menginginkan kerusakan alam semesta. Ya. Fa ayyu syai'in yakunu adharra min hadzal din wal aqibah. Maka adakah yang lebih parah atau yang lebih rusak, yang lebih parah merusak agama dari hal ini? Enggak ada. Ya, enggak ada. Wa iyyaka an tukhda. Sekali-kali jangan kamu tertipu. Nah, ini ada tipuan setan di sini. Hati-hati. Bistihwa'i syaitan, dengan tipuan setan. Wa qali ba'din nasi laka, dan perkataan sebagian orang-orang kepadamu. Apa katanya? Bi annal afdal wa aula an ta'khudha dinar wa dirham minhum. Lebih baik kamu ambil dinar dirhamnya, ambil duitnya dari mereka, ya. Wa tufarriquhuma bainal fuqara wal masakin. Sehingga kamu bisa bagi-bagi itu kepada orang miskin. Daripada harta mereka habiskan buat poya-poya, mendingan kamu terima aja hadiah dari mereka, nanti bagikan ke orang miskin gitu ya. Fa innahum yunfiquna fil fusqi wal ma'siyah. Karena mereka menghabiskan hartanya dalam kefasikan, dalam maksiat. Wa infaquka ala du'afa'in nas khairum min infaqihim. Sementara kamu harta itu kepada orang-orang miskin, dan itu lebih baik. Fa innal la'ina qatta'ana a'naqa katsirin minan nas bi hadhil waswasah. Ketahuilah sesungguhnya syaitan yang terlaknat. Al-la'in di sini maksudnya iblis atau syaitan, ya. Qata'a, telah membinasakan, menghancurkan banyak manusia dengan godaan ini. Awalnya gitu, ya. Terima aja, nanti nanti kamu pegang uang, sebarkan. Tapi kalau orang sudah pegang uang apa? Mungkin awalnya kata setan, ya ente kan juga miskin juga, ente ambil juga jatahnya lah gitu ya. Begitu dapat lumayan nih buat beli roti yang harusnya dia kerja, ya udah dapat untuk lelah. Biasanya dia menghabiskan waktu lama, harus susah payah untuk menghasilkan uang itu, ternyata dengan nerima dia gampang banget. Sekarang dia ngambil jatah 1/10, besok nambah lah.
Karena ternyata nih dapur saya perlu direnovasi, ya. Nambah ambil 2/10, besok nerima hadiah lagi, lama-lama apa? Habis dia terjerat oleh tipu daya setan. Itu cara setan begitu. Setan itu nggak pernah nyuruh kita maksiat untuk sekaligus maksiat. Bahkan nyuruh kita taat dulu. Tapi di situ ada ranjau. Ada ranjau yang akan menarik kita pelan-pelan untuk supaya jatuh kepada maksiat sampai ujung-ujungnya kepada kekufuran, naudzubillah. Nah, itu kata beliau, fa innal la'in qad qata'a a'naqa katsirin minan nas bihadil waswas. Setan iblis itu sudah sering menghancurkan para ulama, menghancurkan orang-orang besar dengan cara seperti ini. Maka jangan diambil. Ya. Wa afatuhu fashir katsir. Musibahnya besar efeknya. Qad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin fatluhu tsammata. Kalau pengen lebih detail lagi mengetahui hal-hal gini, godaan-godaan iblis, penyakit-penyakit hati, kata beliau, sudah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fatlubhu tsammata. Kamu cari di sana. Nah, inilah apa namanya kelebihan Ihya Ulumuddin yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Ihya Ulumuddin itu detail, ya, detail, jelas, menerangkan tentang penyakit-penyakit hati, obat-obatnya, tipu daya setan dan sebagainya, itu yang belum pernah diungkap oleh ulama-ulama sebelumnya, ya. Itu maka sampai sekarang kitab itu meskipun dicaci maki atau meskipun hadis dhaifnya banyak segala macam atau banyak yang mengkritisi, tapi tetap sampai sekarang kitab itu manfaatnya tidak bisa dipungkiri. Banyak manfaatnya. Nah, guru kami dulu, Syekh Al-Buti, itu sangat dekat, dikatakan sangat dekat dengan Presiden Assad, bapaknya. Dari mulai bapaknya Hafidh Al-Assad, kemudian Bashar Al-Assad. Tapi sekalipun beliau nggak pernah minta apa-apa dari Presiden. Ya, sekalipun nggak pernah minta apa-apa dari Presiden. Rumah beliau itu di rumah susun lantai 3. Sampai umurnya sepuh 70-an tahun, beliau masih naik tangga. Nggak minta dibuatkan lift. Bahkan nggak punya mobil. Sampai akhir-akhirnya beliau nggak punya mobil. Tapi kalau ngaji, pengajian ada yang nganterin. Ternyata itu orang saudagar taubat. Jadi kalau saya mau pengajian dijemput, jemput, antar. Nah, orang kaya taubat. Ya. Tapi beliau nggak punya mobil. Nggak punya harta apa-apa. Ya. Padahal Presiden selalu bilang, mau minta apa. Kalau mau tinggal bilang aja. Ya. Tinggal bilang aja, mau apa dikasih sama Presiden. Tapi nggak pernah minta. Satu sekalipun nggak pernah minta. Bahkan ternyata terakhir ketahuan rumah beliau itu surat izin bangunannya itu belum keluar. Belum keluar, nggak punya surat. Ya sudah ngurus, tapi kan birokrasi kan suka gitu ya, suka lama gitu. Padahal gampang aja, Pak Presiden, rumah saya itu surat izinnya belum keluar. Wah, itu bisa dihabis Menteri Dalam Negerinya. Nah, sama Presiden. Tapi enggak, beliau nggak ngomong apa-apa. Sampai suatu ketika Presiden bilang gini, kali ini kamu harus minta. Syekh, hari ini saya harus minta. Minta apa? Datang sekretarisnya ke rumah beliau. Kata sekretarisnya, Presiden bilang, antum hari ini harus minta. Minta apa aja? Harus, nggak boleh enggak. Kan takut juga kalau dibilang gitu kan. Kalau misalkan udah kayak gitu, terus kita nggak minta, itu namanya bisa mengecewakan, bikin dia marah. Terus apa yang diminta? Beliau nggak minta apa-apa. Nggak minta dunia, nggak minta duit, nggak minta jabatan, nggak minta apa. Nggak minta jadi mufti, enggak. Beliau bukan mufti negara. Beliau minta apa? Beliau minta nama-nama ulama-ulama ini yang dipenjara gara-gara urusan politik, tolong keluarkan. Ulama-ulama yang dipenjara gara-gara perkara politik atau beda pendapat, dikeluarkan. Sebaliknya, ini penjahat-penjahat nih, penjahat-penjahat nih seharusnya masuk penjara, tapi bebas masukin penjara. Ya benar, dilakukan oleh Presiden. Nggak lama balik lagi sekretaris istana bilang, bukan sekretaris, anaknya Presiden malah datang. Ketika itu Basil datang menyampaikan, Syekh, sudah dilaksanakan, mungkin antum sudah melihat hasilnya. Iya, sudah, saya sudah tahu. Udah, itu yang diminta oleh beliau. Ya, sampai akhir hidupnya, setelah beliau beberapa hari beliau wafat syahid, istrinya
minta ke cucunya pinjam uang. Kenapa? Karena di rumah nggak ada uang buat makan. Ya, nggak ada uang beliau. Itu saking apa? Zuhud. Artinya nggak memanfaatkan kedekatan dia dengan penguasa untuk apa? Untuk urusan-urusan dunia. Baik. Wa amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 hal yang harus dilakukan. Tadi 4 yang harus ditinggalkan, sekarang 4 yang harus dilakukan. Saya baca singkat nih. Tinggal berapa halaman lagi ya? Di sini 3 lembar lagi ya. Wa amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Yang harus dilakukan 4. Yang pertama, أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب. Yang pertama, jadikan muamalahmu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bihaitsu law amalaka bi abduka tarda. Yang mana dengan interaksimu, seandainya pembantumu, seandainya hambamu, sekarang sudah nggak ada hamba saya, dulu ya. Seandainya ada hamba saya, budak gitu ya. Ya, perlakukan Allah sebagaimana kamu suka diperlakukan oleh hambamu. Nah, kalau kita punya pembantu, kita punya budak, seandainya kita punya budak, kita panggil, apa pengennya kita cepat datang. Jika kita memerintahkan, apa pengennya kita cepat dilakukan. Nah, itu kata beliau. Ya, perlakukan Allah sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh hambamu. Wala yadiku khatiruka alaihi wala taqwa. Ya, sehingga kamu nggak marah dengan pembantumu. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perintahnya harus segera dilaksanakan, larangan ditinggalkan, kira-kira begitu. Wa ma la tarda li nafsika min 'abdikal majazi la tarda lillahi ta'ala minka wa huwa sayyidukal haqiqi. Apa yang tidak kamu rela, apa yang tidak kamu relakan dari perlakuan hambamu terhadapmu, padahal hambamu itu cuma hamba semu saja, hamba mereka sebenarnya manusia seperti kamu. Ya, cuma kebetulan ketika itu ada sistem perbudakan di masyarakat, mereka nggak beruntung jadi budak. Tapi sebenarnya semuanya hamba Allah. Maka disebutnya abdun majazi, bukan hakiki. Ya. Apa yang tidak kamu rela, tidak senangi dari perlakuan hambamu kepadamu, maka itu juga jangan kau lakukan. Maka jadikan itu pun kamu tidak memperlakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayyiduka al-haqiqi. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah tuanmu yang hakiki, yang benar-benar memiliki kita. Wathani kullu ma amalta bin nas ij'al kama tarda li nafsika minhum. Ini nasihat yang kedua yang harus kita lakukan. Kullu ma amalta bin nas, semua perlakuanmu kepada manusia jadikan itu sebagaimana perlakuanmu kepada dirimu. Artinya apa? Artinya perlakuan yang ingin kau dapatkan dari manusia, lakukan itu kepada orang lain. Li'annahu la yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsi. Karena tidak sempurna iman seorang hamba sampai ia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri kita sendiri. Nah, kita kan selalu pengen supaya orang sopan sama kita, maka kita juga harus sopan orang lain. Nah, kita pengen semua orang berbuat baik kepada kita, maka kita juga berbuat baik kepada orang lain. Wa tsalis idza qara'tal ilma aw tala'tahu, apabila kamu membaca ilmu atau sama ini qara'tal ilmu wa tala'tahu, apabila kamu belajar ilmu atau membaca ilmu, yang bagi ayakuna ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka, maka hendaknya ilmu tersebut bisa memperbaiki hatimu dan mensucikan jiwamu. Kama law 'allamta anna umraka ma baqiya ghairu usbu'. Seperti halnya ketika kamu tahu bahwasanya umurmu tinggal seminggu lagi, tinggal sepekan lagi. Fa bidarurati la tashtaghilu fiha bi ilmil fiqhi wal khilafi wal usuli wal kalami wa amthaliha. Pasti kamu tidak akan sibuk untuk belajar ilmu usul fiqh ya, perbedaan pendapat, ilmu akidah dan sebagainya, ilmu kalam di sini maksudnya. Li'annaka ta'lam anna hadhil ulum la tughnika. Karena kau tahu ilmu-ilmu itu tidak cukup untuk kamu atau tidak akan menyelamatkanmu. Bal tashtaghilu bi muraqabati qalbi. Tapi kamu akan sibuk untuk membersihkan hati. Wa ma'rifatu sifatin nafs, mengetahui sifat-sifat nafsu.
wal i'rad an ala'iqid dunya, dan berpaling daripada ikatan-ikatan dunia. Wa tuzakki nafsaka 'anil akhlaqid dhalimah, membersihkan dirimu dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tashtaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi, dan kamu akan sibuk untuk mencintai Allah dan beribadah kepadanya. Wal ittisaf bil awsaf al hasanah, dan berakhlak atau memiliki sifat dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamurru ala 'abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkin ay yakuna mautu fihi, dan tidak ada hari atau malam yang akan dilalui oleh seorang hamba melainkan di situ mungkin kematian yang akan datang. Isma' minni kalaman akhar, dengarkan dariku perkataan satu lagi. Wa tafakkar fi hatta tajida khalasan, dan renungkan perkataan ini sehingga kamu akan menemukan keselamatan. Nah, ini keselamatan di sini kuncinya ya. Lau annaka ukhbirta anna sultan ba'da usbu' yaji'uka za'iran. Kalau kamu dikasih tahu bahwasanya sultan, khalifah, raja seminggu lagi akan datang mengunjungi rumahmu, i'lam annaka fitil kal muddah la tashtaghiru illa bi islahi ma'alimta anna nadhara sultan sakau alaihi min athiyabi wal badani wad dari wal furushi wa ghairiha. Maka pasti kamu akan memperhatikan, akan memperbaiki, akan sibuk memperbaiki hal-hal atau apapun yang nanti kira-kira akan dilihat oleh sultan tadi. Baik itu pakaian kamu atau badan kamu ya, atau rumah kamu atau kasurnya atau karpetnya dan yang lainnya. Wal antafakkar ila ma asyartu ilaihi. Sekarang renungkan apa yang tadi saya sampaikan. Fa innaka fahimun. Kamu itu cerdas. Wal kalamul fardu yakfi al qayyis. Dan perkataan yang sedikit cukup bagi orang yang cerdas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suar, kepada bentuk luar kalian. Wala ila a'malikum, dan juga kepada amal-amal kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Tapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan niat kalian. Nah, maksudnya apa? Kalau mau datang presiden ke rumah kita, pasti kita akan bersihkan, bereskan semua yang kira-kira akan dilihat oleh presiden. Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa taala raja dari segala raja, penguasa alam semesta ini, yang menentukan selamat kita atau tidak selamat kita di dunia akhirat ini, itu melihat hati kita. Masa kita enggak memperhatikan hati kita? Masa kita enggak melihat memperbaiki hati kita? Wa in aradta ilma ahwalil qulub fanzur ila ihya. Kalau kamu pengen ilmu tentang ahwal qulub, tentang hati, kondisi-kondisi hati, fanzur ila ihya, maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi min musannafati, dan karangan-karangan lu yang lain dan karangan-karanganku yang lain. Wa hadzal ilmu fardhu ain, karena ilmu ini fardhu ain, wajib. Sudah kita jelaskan kenapa wajib kemarin. Karena hati itu kalau sakit menyebabkan orang masuk neraka. Maka wajib kita menghindari neraka. Wa ghairuhu fardhu kifayah, sementara ilmu yang lain cuma fardhu kifayah. Illa miqdara ma yu'addabi faraidullah, kecuali ilmu-ilmu yang dengan ilmu tersebut kewajiban-kewajiban kita kepada Allah ya harus dilaksanakan. Ya, seperti ilmu sholat, ilmu puasa ya. Kita harus menguasai itu. Itu fardhu ain. Yuwaffiqallahu ta'ala hatta tuhassilahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu taufik sampai kamu mendapatkan ilmu tersebut. Warabi', yang keempat, Allah tajma'a minad dunya akthar min kifayati sana. Jangan kalian mengumpulkan dunia, nabung-nabung dunia, lebih daripada bekal setahun. Standarnya ini standar para sufi ya. Ini enggak boleh ngumpulin dunia berbekal nabung kecuali untuk kira-kira ini bekal selama setahun. Kama kana Rasulullah SAW yu'iddu li ba'di hujrati, sebagaimana dulu Rasulullah SAW menyiapkan atau membekali beberapa, enggak semua, beberapa istrinya, beberapa rumahnya ya. Dengan apa? Dengan perbekalan selama setahun. Waqala, dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'alhu ta'ali Muhammad kafafa. Ya Allah, jadikanlah rizki, jadikanlah makanan keluarga Muhammad SAW kafafa. Apa kafafa? Kafafa itu artinya yang mencukupi. Yang penting cukup aja. Nah, walam yakun yu'iddu dzalika likulli hujratihi. Tapi Rasulullah enggak melakukan itu untuk semua istrinya, untuk semua rumahnya.
bal kana yu'idhu liman alima anna fi qalbihi dha'fa. Yang dipersiapkan bekal setahun tadi untuk rumah atau istri yang Rasulullah tahu dalam hatinya ini ada dha'af, ada imannya beda, imannya nggak terlalu kuat maksudnya ya. Standar lemah sama tidak lemahnya kita dengan sahabat Nabi jauh. Ya. Jangan dianggap lemah kayak kita, enggak. Ya, standar lemahnya beda, standar kuatnya beda. Amma man kanat sahibat yakin. Adapun kalau yang Rasulullah tahu istrinya ini keyakinannya kuat, maka yu'iddulaha illa quta yaumin aw nisf. Maka yang disimpan di rumah, yang ditabung di rumah itu hanya untuk persiapan makan besok saja. Untuk persiapan makan sehari saja. Rasulullah nggak pernah nabung. Rasulullah nggak pernah nabung. Baik, ayyuhal walad, wahai anak. Ini katabtu fi hadzal fasli multamasatika. Aku telah menulis dalam risalah ini apa yang kau minta, apa yang kau tanyakan. Fayam bagilaka an ta'mala biha, maka kamu harus mengamalkan itu. Wala tansani, dan jangan lupakan aku fiha min an tadhkurani fi salihi du'aika. Jangan lupakan namaku untuk engkau sebut dalam doa-doamu. Wa amma du'a alladhi sa'altani minni, adapun doa-doa yang kamu tanyakan kepadaku, ya. Fatlubhu fi da'watis sihah. Maka kamu bisa menemukan itu di doa-doa yang tercantum dalam hadis-hadis sahih. Nah, karena beliau ya muridnya ini meminta ya, Syekh doanya apa untuk ini, ada pertanyaan itu. Kata beliau apa? Itu silakan cari di hadis-hadis sahih. Waqra hadza du'a fi awqatika. Tapi beliau juga ngasih doa ya. Bacalah doa ini di sela-sela waktumu. Khususan fi aqabi shalawatika, khususnya setelah sholat. Setelah sholat fardumu. Nah, ini saya bacakan doa, saya artikan. Teman-teman silakan mengaminkan dalam hati. Mumpung juga pas kita menjelang iftar, insya Allah ini waktu mustajab. Ya, apa doanya? Allahumma ya wajibal wujud. Ya Allah, yang wujudnya sebuah keniscayaan. Ya wahibal khairi wal jud. Wahai maha pemberi kebaikan dan maha pemurah. Afid alaina anwar rahmatik. Ya Allah, curahkan kepada kami cahaya-cahaya rahmatmu. Wa yassir lana al-wusula ila kamali ma'rifatik. Mudahkan kami untuk sampai kepada kesempurnaan ma'rifatmu. Ma'rifat mengenalmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Wala ma'rifata lana illa ma 'alhamtana, dan tidak ada pengetahuan bagi kami milik kami kecuali yang engkau ilhamkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma ya Allah, inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari nikmatmu yang sempurnanya. Wa minal ismati dawamaha, dari penjagaanmu yang tak terputus-putus. Wa minar rahmati syumulaha, dari rahmatmu yang menyeluruh. Wa minal afiyati khusulaha, dari keselamatan yang terjadi atau yang diberikan kepada kami. Wa minal aishi arghadahu, kami mohon kepadamu dari kehidupan yang paling mudah. Wa minal umri as'adahu, dari umur, dari waktu yang paling membahagiakan. Wa minal ihsani atammahu, dari ihsan, dari kebaikan yang paling sempurnanya. Wa minal in'ami a'ammahu, dari nikmat-nikmat yang paling luas. Wa minal fadli a'dabahu, dari keutamaan kebaikan yang paling menyejukkan. Wa minal lutfi anfa'ahu, dari kelembutan, dari kasih sayang yang paling bermanfaat. Wa minal afwi ajma'ahu, dari ampunan yang paling mencakup. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah, kun lana, dukunglah kami, wa la takun alaina, dan janganlah engkau menjadi lawan kami. Allahumma khtifm bi sa'adati ajalana. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan kebahagiaan. Wa haqiq bi ziyadati amalana, dan realisasikan harapan-harapan kami dengan tambahan. Wa qarin bil afiyati ghuduwana wa asalana, dan iringi pagi dan siang kami, pagi dan petang kami dengan afiyah, dengan keselamatan, kesehatan. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, dan jadikan tempat kembali kami, tempat pulang kami kepada rahmatmu ya Allah. Allahumma ya Allah, usbub sijala afwika ala dhunubina. Ya Allah, tuangkanlah air-air maafmu kepada dosa-dosa kami.
wa munna 'alaina bi islahi uyubina, dan anugerahkanlah kami supaya aib-aib kami diperbaiki. Waj'alit taqwa zadana, jadikanlah takwa bekal kami. Wa fi dinika ijtihadana, jadikanlah kesungguhan kami dalam agamamu. Wa 'alaika tawakkulana, dan jadikan ketawakalan kami kepadamu. Wa i'timadana, dan juga bersandar kami hanya kepadamu. Wa ila ridwanika ma'adana, dan tempat kembali kami adalah ridhamu. Allahumma ya Allah, tsabbit ala nahjil istiqamah. Ya Allah, tetapkanlah kami ke dalam di atas jalan istiqamah. Wa ahlilna darul muqamah, dan jadikan kami penduduk surga darul muqamah, negeri yang kekal. Wa a'idna fid dunya min mujibati nadamah yaumal qiyamah, dan lindungi kami di dunia ini dari hal-hal yang membuat kami menyesal nanti di hari kiamat. Wa khaffif 'anna thiqal awzar, dan ringankan kami beban-beban dosa. Warzuqna 'isyatal abrar, dan berikanlah kami rizki anugerah hidupnya orang-orang yang abrar, yang baik. Waqfina wasrif 'anna syarrul asrar, dan cukupkan kami, lindungi kami, dan jauhkan kami dari keburukan orang-orang yang jahat. Wa kaidal fujjar, dari tipu daya orang-orang yang keji. Wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina, dan bebaskan leher-leher kami dan leher-leher bapak-bapak ibu kami dan saudara-saudara kami dari api neraka. Bi rahmatika ya aziz ya ghafar, dengan rahmatmu yang maha perkasa, yang maha pengampun, ya karim ya sattar, yang maha pemurah, yang maha penutup, ya halim ya jabbar, yang maha bijaksana, yang maha lembut, yang maha digdaya. Ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tamal kitabu bi aunillahi al-malikil wahhab wa husni taufiqihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga yang sudah kita baca bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Gimana, pas ya? Meskipun saya ngos-ngosan gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Semoga kitab ini, nah, dan di akhir ini saya ijazahkan kitab ini kepada teman-teman sekalian. Ajastuka hadal kitab kama ajazani syekhi an suyukhihi muttasilan ilal musannif al-imam Abi Hamid al-Ghazali, al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu. Qabiltum? Qabil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Hayyakumullah. Baiklah, Hayyakumullah. pertemuan kita pada kajian kitab Al-Walad. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik kepada Iyyakum. semoga bermanfaat. Yes. Amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum kepada seluruh peserta online yang telah mengikuti kajian lama sampai kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya Rabbal kajian pertemuan kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi